Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prasetyo, NPM 2021 55201035. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan penerapan klasifikasi dengan metode neural network. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan lebih dulu sebelum kita masuk pada programnya. Setidaknya ada 5 poin utama yang harus saya paparkan. Pertama terkait dengan klasifikasi neural network itu sendiri. Kemudian kedua adalah bagaimana pengenalan kumpulan datanya. Dan kebetulan dalam program ini nantinya saya akan mengklasifikasikan data spesies bunga iris. Ada iris tosa, versicolor, dan virginica. Untuk pengenalannya, neural network ini adalah sebuah jaringan atau jaringan neural yang adalah model komputasi yang dirancang untuk mensimulasikan cara otak manusia bekerja seperti menganalisis dan memproses informasi. Dan kemudian nanti dalam programnya saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python di mana library yang digunakan seperti TensorFlow dan Keras ini untuk mempermudah penerapan jaringan neural untuk tugas klasifikasi. Kemudian tugas klasifikasinya melibatkan identifikasi kategori atau kelas yang dapat menjadi titik data baru dan juga klasifikasi spesies bunga menggunakan metode klasifikasi neural network dalam program Python. Pengenalan kumpulan datanya seperti bunga iris tadi yang saya sebutkan adalah kumpulan data eh, yang terkenal yang digunakan dalam literatur pengenalan pola. Ini berisi 150 instansi dengan 3 kelas masing-masing terdiri dari 50 instansi, di mana setiap kelas mengacu pada jenis tanaman iris. Kemudian kelasnya adalah iris, tosa, versicolor, dan iris virginica. Setiap instansi memiliki 4 fitur seperti panjang sepal, panjang kelopak, dan lebar kelopaknya. Yang pertama adalah iris tosa. Bunga ini memiliki panjang sepal yang relatif pendek dibandingkan dua spesies lainnya. Panjang irisnya berkisar antara 4,3 cm sampai dengan 5,8. Kemudian sepalnya sendiri, lebar sepalnya bervariasi antara 2,3 cm sampai dengan 4,4 cm. Dan em, kelopaknya ini paling pendek dengan 1 sampai dengan 1,9 cm dan lebarnya 0,1 sampai dengan 0,6 cm. Kemudian untuk iris versicolor ini mempunyai panjang sepal yang sedang berkisar antara 4,9 sampai dengan 7,0 cm dan lebar sepalnya bervariasi antara 2,0 sampai dengan 3,4 cm. Kelopaknya sendiri panjang tapi tidak terlalu panjang daripada jenis Virginica dengan panjang 3,0 sampai dengan 5,1 cm. Lebarnya sendiri antara 1 sampai dengan 1,8 cm. Kemudian yang kelas ketiga adalah iris virginica. Ini memiliki sepal terpanjang di antara yang lain, berkisar antara 4,9 cm sampai dengan 7,9 cm. Kemudian lebar spalnya adalah 2,2 cm sampai dengan 3,8 cm. Kelopaknya memiliki panjang 4,5 sampai dengan 6,9 cm dan lebar kelopaknya adalah berkisar 1,4 sampai dengan 2,5 cm. Yaitu adalah em, pemaparan lebih awal. Kita sekarang masuk ke programnya, di mana saya telah membuatnya menggunakan aplikasi text editor dalam hal ini Visual Studio Code dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita masuk atau kita coba memperhatikan di sini ada langkah pertama adalah saya menggunakan library yang dibutuhkan seperti NumPy dan Pandas ini untuk memanipulasi data. Kemudian library pada baris ke 3, 4, 5, 6. Sekalian ini untuk melakukan normalisasi data. Kemudian ada TensorFlow dan Keras. Ini untuk membuat model neural network. Nah, kemudian masuk kepada langkah kedua. Ini kita akan membuat dataset dari iris, di mana ini dimuat dari dataset Sklearn. Kemudian datanya mencakup lebar dan panjang sepal, kemudian lebar dan panjang kelopaknya. Kemudian berikutnya data dinormalisasi menggunakan eh, standar scalar, memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian kita membaginya menjadi dua data, yakni data latih dan data uji. Ini dengan perbandingan 80 banding 20 menggunakan train red split. Kemudian kita membangun di langkah ketiga ini kita membangun model neural network
dengan em, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah input layernya. Input layernya em, memiliki 4 neuron dengan aktivasi ReLU. Kemudian ada hidden layer dengan 8 neuron memiliki aktivasi ReLU, dan kemudian adalah output layer dengan 3 neuron memiliki aktivasi softmax. Softmax. Kemudian data dikompilasikan ini menggunakan matriks akurasi. Kemudian data dilatih dengan sebanyak 100 epoch dan batch size-nya 5. Kemudian langkah kelima ini adalah untuk mengevaluasi model, bahwa model ini perlu dievaluasi kembali menggunakan data uji yang prediksinya dihasilkan dan dibandingkan dari label sebenarnya dengan menghitung jumlah akurasinya. Nah, di sini kami tambahkan fungsi untuk user dapat menginputkan sebuah data. Dalam hal ini adalah data-data terkait seperti panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petalnya. Langsung saja kita coba eh, running untuk programnya. Start debugging. Kita tunggu sedikit. Nah, di sini user dapat menginputkan data. Kita masukkan pertama panjang sepalnya, katakanlah 5 cm, kemudian lebar sepalnya 3 cm, panjang petalnya em, 4 cm, lebar petalnya 6 cm. Enter, dan prediksinya adalah ini termasuk em, Iris virginica. Jadi data ini diklasifikasikan dari panjang sepalnya yang kita inputkan adalah 5 cm, lebar sepalnya 3 cm, panjang petalnya 4 cm, dan lebar petalnya 6 cm. Data ini diklasifikasikan, dan ternyata hasil prediksinya adalah data ini termasuk atau data yang dimiliki oleh bunga Iris virginica sebagai ciri-ciri atas em, ukurannya, ukuran daripada spesies ini. Itu saja yang dapat saya paparkan dalam kesempatan kali ini terkait dengan penerapan klasifikasi dengan menggunakan metode neural network. Terima kasih.